Salah. Lah, terus apaan dong? Lele lawar. Oh iya, kamu tahu lagi nggak? Hewan apa yang baik? Kelinci Salah. atau kucing? Tetot. Jerapah. No. Terus apa dong? Gajah. Kok bisa? Gajahan. Udah, males aku salah terus. Mending kita memuji Tuhan aja nggak sih? Yaudah deh, ayo. Yuk. Shalom semuanya. Kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama ya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Hai teman-teman, perkenalkanlah Tuhan dan Juru Selamatku.
teman-teman semua, lipat tangannya, tutup matanya. Kita kasih sikap yang terbaik untuk menyembahnya. Bapakku yang sangat baik, ku datang kepadamu. Kerinduan di hatiku hanya ingin dekat denganmu. Bapakku yang sangat baik, ku datang kepadamu. Kerinduan di hatiku hanya ingin dekat denganmu. Bapa, ini aku anakmu. Tuhan, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Semuanya tutup matanya, kasih sikap yang terbaik untuk menyembahnya. Bapakku yang sangat baik, ku datang kepadamu. Kerinduan di hatiku hanya ingin dekat denganmu. Bapa, ini aku anakmu. Tuhan, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Bapa, ini aku anakmu. Tuhan, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Semuanya angkat tangannya, jangan ada yang buka mata. Mari kita fokus kepada Tuhan. Kasih sikap yang terbaik kepada Tuhan. Bapa, ini aku anakmu. Tuhan, ku persembahkan hidupku sebagai
semoga firman-Mu bisa menjadi dupa yang harum bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, aku akan cari lokasi anak pilihan Tuhan ini. Tapi di mana ya? Coba aku lihat di sini. Nah, ini dia. Ayo Dion, kita ikut main itu, pasti seru. Aku nggak berani. Hah? Kamu tidak berani? Tidak apa-apa kok. Ayo, seru. Ayo. Kamu kok penakut? Enggak aku takut. Nanti kalau aku jatuh gimana? Dasar penakut kamu. Udah tinggal aja yuk. Aku akan menemui dia. Sudah aku bilang, aku takut. Beneran aku tuh takut. Hai Dion. Kamu siapa? Kok tahu namaku? Aku Profesor Alkitab. Profesor Alkitab? Iya Dion, aku utusan Tuhan untuk menemui anak-anak yang menjadi pilihan Tuhan. Dan kamu salah satunya. Aku pilihan Tuhan? Tidak. Aku tidak bisa, Profesor. Aku ini penakut. Dan aku tuh tidak bisa apa-apa. Tidak apa-apa Dion. Tuhan sudah memilihmu. Dan Tuhan tidak hanya memilih anak-anak yang mampu dan bisa kok. Tapi Prof, Sudah, tidak apa-apa Dion. Pilihan Tuhan itu tidak pernah salah. Karena Tuhan yang sudah memilihmu. Pasti Tuhan tahu ada sesuatu dalam dirimu yang Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan percayalah, kamu tidak sendiri kok. Tuhan pasti menyertai kamu. bener ya Prof, Tuhan akan selalu menyertaiku. Benar Dion, percayalah kepadanya. Sekarang terimalah pin ini. Pin ini akan kamu gunakan pada waktunya nanti. Kapan Prof aku bisa pakai pin ini? Ketika Tuhan berikan tugas untukmu, pin ini dapat digunakan. Karena itu, simpan pin ini baik-baik ya. Baik Prof, aku akan simpan ini baik-baik. Shalom adik-adik Joel Kids. Wah, seneng banget nih hari ini Kak Mel bisa bertemu lagi dengan adik-adik Joel Kids semuanya. Adik-adik Joel Kids juga semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Semangat semua. Wow, keren, hebat semuanya. Sebelum kita dengerin cerita nih adik-adik, Kak Mel mau tanya sama adik-adik. Coba deh, tolongin Kak Mel milih dari dua bando ini mana yang kira-kira lebih bagus Kak Mel pakai. Coba yang ini dulu ya, yang ini ya. Coba nih Kak Mel pakai. Ya oke sih, bagus sih. Tapi kayaknya warnanya coba yang ini ya. Coba yang ini deh. Coba yang ini. Kayaknya lebih cocok yang ini nggak sih adik-adik? Warnanya sama-sama kuning, lebih nyaman juga dipakai. Yang ini kayak mau lepas gitu rasanya bandonya. Tapi kalau ini lebih nyaman juga, lebih enak. Ya udah deh, pakai yang ini aja ya. Yang ini kita simpen, oke? Oke nih. Nah, ngomong-ngomong tentang pilihan nih adik-adik. Kita 1 bulan ini lagi belajar juga tentang yang namanya pilihan Tuhan. Sama seperti Kak Mel punya 2 bando tadi ya. Tapi Kak Mel memilih apakah yang terbaik? Apakah dua-duanya ini nggak baik? Enggak kan? Dua-duanya ini bagus. Bandonya dua-duanya terbaik. Tapi Kak Mel pilih yang tepat. Kak Mel pilih yang cocok nih. Wow, sama bajunya Kak Mel warnanya sama-sama kuning. Akhirnya Kak Mel pilih bando yang warnanya kuning juga. Sama seperti pilihan Tuhan. Bukan berarti orang yang dipilih Tuhan itu yang paling sempurna, paling hebat, paling keren. Bukan adik-adik. Tapi pilihan Tuhan adalah orang-orang yang tepat. Orang-orang yang paling tepat. Dan hari ini kita mau belajar lagi mendengarkan kisah dari tokoh Alkitab yang dipilih sama Tuhan. Tapi Kak Mel gak mau langsung kasih tahu nama tokoh Alkitabnya siapa. Kak Mel mau kasih tebak-tebakan buat adik-adik Joel Kids. Bisa ya? Kak Mel akan kasih 3 clue. Nanti siapa yang bisa menjawab, dari clue pertama langsung bisa jawab, atau clue kedua langsung bisa jawab, atau di clue ketiga. Semuanya keren, semuanya hebat.
Tapi Kak Mel mau ajak kita semua berpikir, kira-kira siapa ya orang pilihan Tuhan yang clue-nya Kak Mel sebutin. Siap semua? Siap ya? Clue yang pertama. Clue yang pertama, dia adalah anak dari Yoas dan dia dari suku Manasye. Ada yang bisa menjawab? Kalau bisa menjawab dari clue yang pertama ini, Kak Mel percaya kalian keren banget baca Alkitabnya. Kalian pasti baca berkali-kali sampai tahu nih siapa tokoh Alkitab dari clue yang pertama yang Kak Mel sebutin. Ada yang tahu? Wah, ada yang tahu ternyata. Tapi diam dulu. Buat kalian yang tahu diam dulu. Teman-teman kalian yang belum tahu, nggak apa-apa. Ada yang tahu lagi? Ada lagi yang tahu? Diam dulu. Kita lanjut ya ke clue yang kedua. Oke? Clue yang kedua. Tokoh Alkitab yang Tuhan pilih ini, dia bisa mengalahkan musuh hanya dengan berapa adik-adik? 300 tentara. Wow, hebat banget kan? Kira-kira siapa? Wah, ada yang bisa jawab lagi. Ini sangat terkenal ya, dia bisa mengalahkan musuh dengan 300 tentara. Itu sangat keren nih, sangat terkenal banget nih kalimat ini nih tokohnya. Siapa tokohnya? Hah? Ada yang tahu? Diam dulu adik-adik. Ada yang belum tahu? Nggak apa-apa. Buat kalian yang belum tahu lagi, Kak Mel masih punya clue yang ketiga. Clue yang ketiga, tokoh ini huruf depannya adalah G. Wah, semakin banyak yang tahu. Semakin banyak langsung menyebutkan semua. Sudah tahu semua ya? Kita sebutkan dalam hitungan ketiga yang keras, yang kenceng. Pokoknya kalian sebutin jawaban kalian. Oke? 1, 2, 3. Gideon. Wah, hebat. Kalian semua bisa menebak tokoh pilihan Tuhan ini dari 3 clue aja loh. Keren banget. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Gideon adik-adik. Gideon ini bukan orang yang dia yang gagah perkasa, yang hebat, yang luar biasa. Dia dari bangsa dari suku yang kecil adik-adik, suku Manasye. Bahkan dia tuh cuma dari yang paling kecil dari antara keluarganya. Hari itu bangsa Israel sedang diserahkan sama Tuhan ke tangan orang Midian. Karena bangsa Israel hari itu berbuat jahat di hadapan Tuhan adik-adik. Dan Gideon ini salah satu bangsa Israel. Dia sembunyi adik-adik. Dia sembunyi, dia ketakutan. Dia hidup dalam ketakutan. Tapi Tuhan tidak melihat ketakutan Gideon. Ketika Gideon sedang mengirik gandum nih dengan diam-diam, dia lagi ngirik gandum dengan diam-diam, tiba-tiba datang malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan ini berkata sama Gideon, "Kamu adalah pahlawan yang gagah perkasa." Bayangin jadi Gideon adik-adik. Dia bukan siapa-siapa, dia orang yang masih kecil, tapi tiba-tiba datang malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan berkata sama dia, kalau dia adalah orang yang gagah perkasa. Wah, Gideon hari itu malah justru ragu. Apa iya aku seperti itu? Enggak, aku bukan orang yang seperti itu. Tetapi adik-adik, kalau Tuhan sudah pilih kita, Tuhan sudah pilih tokohnya, Tuhan sudah pilih orangnya, pasti Tuhan akan selalu menyertai. Dan itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup Gideon. Allah berkata bahwa dia akan menyertai Gideon. Jangan takut, karena Allah akan selalu bersama-sama dengan dia. Tapi Gideon tetap takut. Gideon tetap, aku gak bisa, aku ini siapa sih? Aku bukan siapa-siapa, aku gak berani, aku takut. Sampai Gideon bilang, aku mau, tapi aku punya satu tanda yang aku minta. Kalau tanda itu terjadi, maka aku berkata, aku percaya kalau Tuhan selalu bersama dengan aku. Wah, yang tanda yang Gideon minta adalah malaikat itu tetap ada di situ. Gideon mau mempersembahkan persembahan, dan ketika Gideon kembali, malaikat itu masih ada di situ. Dan benar adik-adik, ketika Gideon mempersembahkan persembahan, ya kan, di dalam persembahannya ada daging, ada roti, dan ada kuahnya. Dia persembahkan, ya kan, kepada malaikat Allah. Dan malaikat itu berkata, ambil dagingnya, ambil rotinya, taruh di atas batu, dituangin kuahnya. Dan ketika
malaikat Allah itu mengulurkan tongkatnya. Kalian tahu apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba persembahan itu terbakar dan naik ke hadapan Tuhan. Gideon hari itu percaya diri. Dia tahu dia bukan orang yang hebat, dia tahu bukan orang yang perkasa, tapi dia percaya ada Allah Bapa yang bersama-sama dengan dia. Hari itu dia punya keyakinan, oh aku percaya, berarti Allah bersama dengan aku. Singkat cerita adik-adik, harus ada peperangan antara bangsa Israel dengan bangsa Midian. Dan ketika peperangan ini hamil terjadi, Gideon harus mempersiapkan pasukannya untuk berperang. Ketika Gideon mengumumkan siapa yang mau jadi tentara, siapa yang mau jadi pasukan, ada banyak orang adik-adik yang mau ikut jadi pasukan. Kalian tahu sampai berapa banyak? 32.000. Bayangin, banyak kan pasukannya. Tapi sekali lagi, ini bukan jadi peperangan yang biasa. Ini bukan perkara yang biasa. Tapi Tuhan mau ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan melalui peperangan tadi. Melalui peperangan yang akan terjadi itu. Akhirnya Tuhan pangkas ketika harus berperang. Bukan 32.000 lagi pasukannya. Tapi berapa? Tersisa 300 pasukan. Banyak banget ya. Berkurangnya berapa? 30.000 lebih berkurang pasukannya. Dan itu harus perang loh adik-adik, bayangin. 300 pasukan itu sedikit sekali. Tetapi Tuhan sekali lagi mau berkata bahwa di peperangan itu bukan dengan perkara manusia. Tapi Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dalam peperangan itu. Akhirnya setiap tentara yang ikut berperang sama Gideon nggak dibawain pedang, nggak dibawain alat-alat perang. Tapi membawa apa? Membawa sangkakala, membawa terompet, membawa buyung-buyung. Itu semua bukan alatnya biasanya dibuat perang. Tapi ketika mereka maju, mereka nyanyikan segala macam yang dibunyikan itu tadi, ada sangkakala, ada buyung-buyung macam-macam itu dibunyikan sama bangsa-bangsa Israel. Ternyata adik-adik, dengan kuasa Tuhan, bangsa Midian tiba-tiba mereka saling porak-poranda, mereka tiba-tiba saling melukai satu sama lain, dan bangsa Israel tidak menyentuh apapun, tapi mereka menang di kepemimpinan Gideon adik-adik. Bayangkan seorang Gideon yang ditemukan di pengirikan gandum, yang dia takut, dia nggak berani, dia dari orang yang kecil, sukunya juga kecil, tapi dia bisa membawa kemenangan. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan pilih orang yang mau. Percuma kalau orang itu punya talenta, bisa nyanyi misalkan, bisa arahnya bagus, tapi dia nggak mau untuk melayani Tuhan. Dia memilih untuk apa? Dia milih untuk hidup di dunia. Dia milih untuk melakukan hal yang jahat. Dia nggak mau melayani Tuhan. Maka semuanya akan jadi sia-sia. Tuhan bukan pilih orang yang bertalenta, tapi Tuhan pilih orang yang mau melakukan perkara-perkara besar yang Tuhan sediakan. Itu Tuhan butuh orang-orang pilihannya mau untuk melakukannya adik-adik. Gideon, masih banyak orang di luar sana yang lebih hebat mungkin dari Gideon. Tapi karena Gideon mau melakukannya, maka terjadi nggak? Terjadi loh adik-adik. Keren nggak? Hebat sekali. Itu perkara yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Sama seperti kita adik-adik. Sekarang pertanyaannya, kalian mau atau enggak? Ketika perkara kecil aja ada dalam hidup kalian. Ternyata ketika mama nyuruh kita belajar, itu adalah salah satu proses Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar nih sungguh-sungguh. Ketika kita belajar, kita dapat nilai yang bagus. Kita dapat nilai yang bagus, kita bisa sekolah di tempat yang bagus. Kita bisa kuliah yang bagus. Kita bisa jadi dokter misalkan. Dan ketika kita jadi dokter, Tuhan mau nyatakan kemuliaannya. Ketika kita jadi dokter, Tuhan ingin kita melayani orang-orang miskin. Tuhan ingin kita sembuhkan orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya uang. Kita nggak ada yang pernah tahu. Yang penting kita mau. Contoh lagi, misalkan kalian disuruh sama mama, ayo tidur gak sih, gak usah main game terus, baca Alkitab.
Ternyata kita nggak ada yang pernah tahu adik-adik. Ketika kalian sungguh-sungguh baca Alkitab, Tuhan pilih kalian dari situ. Anak ini mau diproses. Aku percaya aku bisa. Ketika Tuhan melihat itu, Tuhan nanti ke depannya akan bawa kalian misalkan jadi penginjil-penginjil yang hebat. Jadi pendeta. Kita nggak ada yang pernah tahu. Jadi hari ini pesannya Kamel cuma satu adik-adik. Nggak usah banyak-banyak, cuma satu aja. Ketika kita mau, maka pilihan Tuhan itu akan turun dalam hidup kita. Cuma satu, mau. Dari perkara-perkara kecil. Suruh ke gereja, nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak alasan. Mau aja. Siapa tahu dengan kita taat, kita setia, kita datang ke gereja, Tuhan lihat. Wow, anak ini baik. Maka pilihan Tuhan itu turun dalam hidup setiap kita. Dan kita nggak ada yang tahu, nanti ke depannya kita siapa tahu jadi presiden, dipilih Tuhan jadi presiden, dan akan merubah bangsa Indonesia ini. Bangsa Indonesia akan kenal sama Tuhan, bangsa Indonesia akan jadi bangsa yang cinta sama Tuhan Yesus. Dan semua rakyatnya, mungkin 90% rakyatnya akan cinta dengan Tuhan Yesus. Kita nggak ada yang tahu. Jadi, katakan mau dengan setiap proses yang Tuhan berikan. Apapun itu prosesnya. Oke, sama seperti dikatakan di Zakaria 4 ayat 6 adik-adik. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Biar itu jadi ayat hafalan kita hari ini. Mungkin bukan dengan keperkasaan kita, mungkin kita bukan siapa-siapa. Kak, aku hari ini, bahkan aku sekolah aja nggak bisa kak. Aku makan aja sehari 1 kali tok kak. Ingat firman ini adik-adik. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan kita. Tapi ada firman Tuhan yang akan selalu bekerja dalam hidup kita. Kalau memang kita dipilih Tuhan, semuanya pasti mungkin. Semuanya pasti terjadi. Gideon, seseorang yang awalnya takut, awalnya nggak berani. Dia dipilih Tuhan, dia bisa pimpin bangsanya maju ke peperangan. Tidak cuma memimpin loh adik-adik, tapi dia bisa menangkan bangsanya. Itu semua karena apa? Karena Tuhan, firman Tuhan itu ada dalam hidupnya. Hari ini kalian mau tanya, siapa sih yang mau Tuhan pilih kita? Semuanya angkat tangan. Semuanya mau ya? Buat kalian semua yang mau dipilih sama Tuhan, hari ini komitmen adik-adik. Setiap Tuhan berkata apapun, mungkin melalui dari mama, dari papa, mungkin melalui guru kita, belajar untuk berkata, ya, aku mau. Misalkan guru kita bilang untuk, ayo coba kamu mimpin doa di depan. Bilang mau aja. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Misal mama nyuruh kita untuk ngajarin adik. Coba adiknya diajarin itu berdoa. Belajar untuk berkata, mau. Itulah proses Tuhan adik-adik. Oke? Semuanya komitmen ya. Kita semua mau ya. Kita semua memang bukan orang yang sempurna. Kita bukan orang yang hebat, tapi kita punya Tuhan. Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, yang kita percaya ketika kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka akan ada kemuliaan yang luar biasa yang akan terjadi buat orang-orang di sekeliling kita, buat hidup kita sendiri. Oke? Semua tangannya dilipat. Kak Mel mau ajak kita semua untuk berdoa hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Hari ini kami belajar untuk kami mau Tuhan. Kami tahu pilihan Tuhan itu kadang turun dalam hidup kami. Tapi kadang kami Tuhan memilih untuk dunia ini Tuhan. Kami kadang Tuhan memilih untuk menolak setiap proses-Mu Tuhan. Ajari kami untuk berkata ya, untuk berkata mau Tuhan untuk setiap proses yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang menerangkan setiap firman hari ini, biar firman hari ini Tuhan bisa hidup berbuah Tuhan, bisa menjadi berkat buat hidup kami dan jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Oke adik-adik joget semua, kita hari ini sudah dengerin firman, kita sudah bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita sekarang mau selesai. Sebelum selesai, kita mau terima berkat yang dari Tuhan ya. Kita mau terima berkat yang utuh. Yuk sungguh-sungguh kita mau tangannya diangkat, matanya ditutup.
Tuhan Yesus, kami mau terima berkat yang dari-Mu Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani Tuhan. Berkat sukacita, damai sejahtera Tuhan. 9 buah roh ada dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami terima hikmat, akal budi, kepintaran, kepandaian, kecerdasan yang dari-Mu Tuhan. Kebijaksanaan yang dari-Mu Tuhan. Kesehatan yang dari-Mu juga Tuhan. Biar apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan Tuhan seminggu ke depan, Engkau selalu sertai, Engkau selalu melindungi Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya tidak ada berkat-berkat yang dicuri oleh iblis. Tidak ada berkat-berkat yang tercecer Tuhan. Kami terima utuh dan kami percaya Tuhan berkat itu bisa jadi berkat dalam hidup kami dan juga jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Bye-bye adik-adik Joel Kids. Sampai ketemu minggu depan.